Krista Lorenza. Di channel YouTube aku akan berbagi tentang tips, informasi seputar kesehatan dan juga keseharian aku. Keep watching. Hai teman-teman YouTube semua, apa kabarnya? Aku berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Oke, jadi di channel YouTube aku hari ini aku nggak akan berbagi tips atau informasi seputar kesehatan, tapi ini lebih ke sharing aja tentang gimana perasaan aku selama aku menjalani isolasi mandiri ya. Jadi udah hampir 2 minggu lebih aku nggak ada ngepost video di YouTube karena memang aku sedang ada urusan, dan aku ada memang bikin video, cuman aku belum sempat edit, dan nanti aku bakal post aja, bakal ngepost videonya juga, terutama tentang kegiatan apa aja yang aku lakuin selama aku isolasi mandiri ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sekarang aku sedang menjalani isolasi mandiri. Hari ini itu adalah hari ke-12 aku udah menjalani isolasi mandiri, dan puji Tuhan selama hari ke-12 ini aku tidak mengalami keluhan apapun gitu ya. Aku dalam kondisi yang sehat dan prima gitu. Jadi gimana sih awal mulanya sampai aku harus ngejalanin isolasi mandiri? Jadi kebetulan di tempat aku kerja itu ada pasien yang kurang berperilaku jujur terhadap riwayat perjalanannya dan juga riwayat kontak pasien tersebut gitu, sehingga aku dan beberapa teman tenaga medis harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Awal-awalnya kita udah ngejalanin pemeriksaan rapid test, dan puji Tuhan hasilnya non reaktif. Cuman seperti video YouTube aku yang pernah aku jelaskan, rapid test itu dia sensitivitasnya kurang jika dilakukan pada awal terpapar gitu, karena pemeriksaan rapid test itu sendiri dia kan bersifat ngecek antibodi, dan antibodi IgM itu baru terbentuk 7 hari gitu. Jadi biar aman, meskipun itu non reaktif, aku tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari gitu. Dan sambil menunggu hasil PCR aku sendiri gitu. Jadi aku udah ngejalanin pemeriksaan swab, dan hasilnya sampai sekarang tuh masih belum jadi gitu. Perasaan selama menjalani isolasi mandiri sih, puji Tuhan aku baik-baik aja gitu. Memang kadang sih aku ngerasa sedih juga karena aku harus mengisolasi diri dari keluarga dan lingkungan sekitar aku gitu. Jadi selama isolasi aku tinggal di lantai 2 di rumah. Jadi semua aktivitas aku dari makan, cuci, tidur itu semua di lantai 2 gitu. Orang rumah ngantarin makanan itu cuma sampai atas aja, sampai depan tangga, dan sampai depan pintu, terus nanti makanannya aku ambil sendiri, piringnya aku cuci, aku jemur, terus aku taruh gitu. Terus ada sedihnya juga karena aku harus berpisah dari bayi aku, karena aku juga seorang ibu, aku punya anak, dan selama menjalani isolasi ini anak aku harus terpisah dari aku juga sedih banget. Cuman gitu, aku tetap berusaha untuk berpikiran positif gitu. Kenapa? Karena yang namanya kita melakukan pencegahan itu lebih baik gitu, karena kita kenal istilah yang namanya OTG atau orang tanpa gejala ya, yang biasanya si OTG ini adalah orang yang berusia produktif, sehat, tanpa sakit komorbid gitu. Jadi bisa aja dia tanpa keluhan apa-apa, tapi ternyata hasil dari pemeriksaannya itu positif COVID-19 gitu. Dan yang berbahayanya jika si OTG ini dia berkontak dengan keluarganya, orang tua yang usianya sudah lebih dari 60 tahun atau anak-anak yang notabene itu berisiko terinfeksi dari COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi untuk pencegahan itu sendiri gitu, meskipun hasil rapid aku reaktif dan non reaktif gitu ya, non reaktif, dan selama 12 hari ngejalanin isolasi ini aku tidak punya keluhan gitu, aku tetap mengisolasi diri sambil menunggu hasil PCR aku sendiri gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, aku saranin kalau misalnya kalian punya riwayat kontak atau kontak dengan pasien yang positif COVID-19, atau kalian punya keluhan yang mengarah ke gejala COVID-19, aku saranin kalian segera ngelakuin isolasi mandiri. Dan kalau misalnya keluhan itu ringan, kalian isolasi mandiri. Tapi kalau misalnya keluhannya bertambah berat, kalian bisa pergi ke pusat kesehatan, tapi tetap dengan menggunakan masker.
Dan buat teman-teman yang sampai detik ini masih aman-aman aja, tidak ada keluhan apa-apa, aku harap kalian tetap menuruti himbauan dari pemerintah gitu, seperti tetap perbanyak lakukan aktivitas di rumah aja dan kurangi aktivitas di luar jika tidak penting gitu. Dan apabila kalian memang harus melakukan aktivitas di luar, alangkah lebih baiknya kalian tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan berperilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Yang sekarang masih melakukan atau sedang melakukan isolasi mandiri, kalian tetap semangat dan tetap lakukan isolasi mandiri secara benar gitu. Dan buat seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia, kalian tetap semangat untuk terus berjuang merawat pasien dari COVID-19 ini sendiri. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup selayaknya seperti sebelum pandemi ini ada gitu ya. Tetap semangat. Sampai ketemu di channel YouTube yang